Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran daring fisika hari ini yang akan membahas tentang pemantulan pada cermin. Baik, langsung saja kita masuk subtopik yang pertama, yaitu pemantulan pada cermin cekung atau cermin konkav. Cermin cekung itu memiliki bentuk seperti ini. Sifat dari cermin cekung adalah konvergen atau mengumpulkan cahaya. Jadi di bagian sini adalah bagian depan cermin dan di sini adalah bagian belakang cermin atau di dalam cermin. Garis tengah di cermin ini kita kasih nama yaitu sumbu utama. Lalu benda kita letakkan di depan cermin. Di sini bendanya hanya berupa anak panah saja. Jarak dari benda sampai ke cermin adalah jarak benda, atau biasanya kita singkat dengan huruf S kecil saja. Cermin cekung ini sih sebenarnya terbentuk dari sebuah lingkaran, di mana titik tengah lingkaran ini kita sebut sebagai R, yaitu sepanjang jari-jari cermin ini kemari. Atau bisa juga kita sebut dengan titik pusat kelengkungan cermin. Kalau R-nya kita bagi dua, jadi di sini, maka titik yang tengah ini adalah titik fokus. Maka kita dapatkan bahwa besar jari-jarinya sama dengan 2F atau 2 kali fokus. Ini keterangannya, di mana R tadi adalah panjang jari-jari cermin atau pusat kelengkungan cermin. Nah, ini dia pusat kelengkungan cermin. Lalu F adalah fokus cermin dan S adalah jarak benda ke cermin. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian ruang pada cermin cekung. Jadi pada cermin cekung ini ada pembagian ruangnya. Yang pertama, kalau kita tempatkan benda di antara cermin cekung dengan si titik fokus, berarti di wilayah ini, maka kita katakan benda ini berada di ruang 1. Benda di ruang 1 ini jarak bendanya lebih kecil daripada titik fokus. Jarak bendanya dari sini ke cermin lebih pendek daripada fokus. Lalu kalau kita letakkan bendanya di antara titik fokus dan R atau pusat kelengkungan cermin, maka kita katakan benda ini berada di ruang 2. Ruang 2 itu bendanya berada di antara fokus dan pusat cermin. Dan kalau kita letakkan bendanya di sini, yaitu lebih jauh dari pusat kelengkungan ke sana, maka kita katakan benda ini berada di ruang 3. Benda berada di ruang 3 berarti jarak bendanya lebih jauh atau lebih besar daripada pusat kelengkungan cermin. Lihat ya, bendanya di sini, berarti ini S-nya lebih besar daripada R-nya. Sekarang kita akan membahas ruang bayangan pada cermin. Kalau tadi ruang benda, ini ruang bayangan. Untuk cermin cekung, biasanya bayangannya terletak di bawah sini. Kalau bayangannya di sini, kita sebut namanya bayangannya berada di ruang 1, sama seperti yang di atas. Kalau bayangannya di sini, di antara F dengan R, bayangannya berada di ruang 2. Dan kalau bayangannya berada lebih jauh dari R, di posisi daerah ini, maka bayangannya berada di ruang 3. Dan kalau bayangannya berada di sini, di dalam cermin, kita katakan bayangannya berada di ruang 4. Nah, bayangan-bayangan di ruang 1, 2, dan 3, yaitu posisinya di luar cermin atau di depan cermin, maka kita katakan bayangannya bersifat nyata. Dan jika bayangannya berada di dalam cermin atau di ruang 4, maka bayangannya bersifat maya. Nah, sekarang kita akan membahas pembentukan bayangan pada cermin cekung. Jadi bayangan pada cermin cekung ini ditentukan oleh letak benda di ruang berapa. Misalkan kita pertama letakkan bendanya di ruang 3. Maka untuk mendapatkan bayangannya kita membutuhkan yang namanya sinar istimewa. Sinar istimewa. Ada 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, yang namanya sumbu utama itu kan yang garis hitam tengah ini. Berarti kalau kita gambarkan sinar yang sejajar sumbu utama, maka dari misalkan kita ambil dari puncak ini,
Kita gambarkan sinarnya sejajar dengan garis yang hitam. Yang ini akan dipantulkan melalui titik fokus. Ya, jadi sifat cermin ini memantulkan cahaya, dipantulkannya ke sana. Nah, ini adalah sinar istimewa yang pertama. Kita lihat sekarang pembentukan bayangan dari sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kalau ada sinar datang dari puncak benda ini menuju titik fokus, berarti gambarnya gini. Nih, kena fokusnya lalu ke cermin, maka dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Garis ini dipantulkan sejajar sumbu utama, berarti kalau sumbu utamanya garisnya gini mendatar, pantulannya juga mendatar. Perpotongan antara garis sinar istimewa 1 yang warna merah dan garis sinar istimewa 2 yang warna hitam, yaitu di titik ini, inilah akan menghasilkan bayangannya. Jadi kalau hanya dengan dua sinar istimewa saja, kita sebenarnya sudah mendapatkan bayangannya. Nah, ada satu lagi sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat akan dipantulkan kembali melalui titik pusat itu. Jadi kalau ada sinar datang dari puncak benda ini menuju pusatnya, yaitu yang ini tadi. Nah, ini ke sana berarti dia akan dipantulkan kembali ke situ. Nah, ini dipantulkan lagi ke sana. Nah, perpotongan 3 garis inilah yang membentuk bayangan. Ini dia bayangannya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sih dalam prakteknya nanti kita cukup menggunakan sinar istimewanya 2 saja ya. Nomor 1 dan nomor 2 atau nomor 1 dan nomor 3. Baik, jadi kalau gitu kita dapatkan bahwa bayangan dari benda ini yang berada di ruang 3, maka bayangannya berada di ruang 2. Ini dia, benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Sifatnya adalah, lihat, pertama kan bendanya ini menunjuk ke atas, ternyata bayangannya menunjuk ke bawah, artinya sifatnya terbalik. Yang kedua, dia diperkecil, lebih pendek. Dan yang ketiga, dia bersifat nyata, berada di depan cermin. Oke, sekarang kita mau lihat pembentukan bayangan pada cermin cekung kalau bendanya berada di ruang 2. Kita gunakan lagi sinar istimewa, tapi kali ini hanya 1 dan 2 saja karena ini sudah cukup. Baik, yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sama seperti tadi, sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus ke sana. Yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang melalui titik fokus berarti ke sana dia, dari sini ke sana. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama berarti mendatar ke sana. Pertemuan antara sinar istimewa 1 dan 2 inilah yang menjadi bayangannya. Ternyata bayangannya berada di ruang 3. Maka kita dapatkan bahwa benda di ruang 2, bayangan berada di ruang 3 dengan sifatnya juga terbalik. Lihat, pertama bendanya anak panah ke atas, bayangannya anak panah ke bawah. Berarti sifatnya terbalik. Dan yang kedua, dia diperbesar. Lihat, ini semakin panjang ya dibandingkan benda aslinya. Lalu bersifat nyata. Oke, sekarang kita lihat benda berada di ruang 1. Nah, untuk yang ini mungkin agak sedikit berbeda. Oke, sekarang kita mau lihat sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi sejajar sumbu utama tetap ke sana, dipantulkan melalui titik fokus, berarti ke sana. Yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, dalam hal ini sinar datang melalui titik fokus, berarti kan harusnya dari sini ke sana. Nah, tapi bukan seperti itu cara menggambarkannya. Yang benar adalah sinar datang melalui titik fokus, berarti dia melalui titik fokus dan mengenai ujung benda itu lalu kena ke cermin. Berarti nanti jalannya seperti ini. Dari fokus kena ke benda lalu ke cermin. Berbeda tadi kalau bendanya di ruang 2 dan di ruang 3. Kalau benda di ruang 2 dan 3 kan tadi pertama jalannya sinar itu dari bendanya ke fokus baru ke cermin, gitu ya kan? Nah, mari kita lihat lagi. Nah, dia dari bendanya ke fokus baru ke cermin. Itu kalau benda di ruang 2. Kalau benda berada di ruang 1, maka jalannya dari fokus dulu ke benda baru ke cermin. Nah, dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti dipantulkan dia ke sana. Ternyata sinar istimewa yang merah nomor 1 dan nomor 2 yang hitam ini tidak bertemu dia.
tidak berjumpa. Kalau gitu tidak ada bayangan yang berada di depan cermin ini. Di mana dong bayangannya? Nah, bayangannya berada di belakang cermin atau di dalam cermin. Jadi bagaimana untuk menggambarkan bayangannya? Nah, sinar pantulan tadi yang pertama ini, sinar pantulan yang pertama, yang merah, kita berikan garis bantu. Nah, ini dia garis putus-putus di dalam cermin. Dan sinar pantulan dari garis kedua, kita buat juga garis putus-putus bantunya ke sana. Pertemuan yang garis putus-putus inilah yang menjadi letak bayangannya. Ternyata bayangannya berada di ruang 4. Bagaimanakah sifat bayangannya? Lihat, anak panahnya ke atas, bendanya, dan bayangannya juga ke atas. Berarti sifat bayangannya yang pertama adalah tegak. Dan yang kedua, dia diperbesar, lalu dia bersifat maya. Oke, baiklah, ini adalah kesimpulan dari posisi benda dan posisi bayangan. Kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Dan benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Nah, kalau kita lihat ini seperti ada kesamaan bahwa posisi ruang ditambah posisi bayangan itu hasilnya adalah 5. Lihat, 1 tambah 4 sama dengan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, baiklah, bagaimana kalau benda berada di fokus? Ternyata kalau benda di fokus ini, kalau kita gambarkan, tidak terbentuk bayangan. Bayangannya itu sangat jauh, di tak terhingga. Dan kalau bendanya berada di pusat kelengkungan, bayangannya pun juga akan berada di pusat kelengkungan. Baiklah, untuk mempermudah, kita akan melihat simulasinya langsung ya. Ini adalah simulasi untuk pembentukan bayangan pada cermin. Bisa diakses di sini di simbucket.com. Jadi ini adalah posisi bendanya, ini cerminnya, ini fokus, dan ini adalah 2 fokus atau pusat kelengkungan cerminnya. Lihat ini bendanya bisa kita geser-geser, maka ini bayangannya juga ikut geser. Ya. Langsung kita bisa lihat ini posisi ruang 3 ya, ke sana, bendanya di ruang 3, bayangannya berada di ruang 2 dari sini kemari. Begitu kita geser bendanya ke titik pusat kelengkungan di sini di 2F, bayangannya juga tepat di sini. Baik, untuk mempermudah kita akan mau lihat dari sinar istimewa tadi. Yang pertama ini ray 1, yaitu pembentukan sinar istimewa 1. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini dia ya. Lihat. Begitu dia ini ya. Oke, baik. Sekarang kita mau lihat sinar kedua. Jadi, sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, jadi dengan 2 sinar ini saja kita sudah bisa menentukan letak bayangannya. Lihat, ketika tepat di sini, bayangannya juga di situ. Ketika di pusat kelengkungan, bayangannya juga di pusat kelengkungan. Ketika bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Lihat, semakin besar ya. Ketika bendanya di fokus, nah kita tidak melihat bayangannya. Dan kalau kita geser lagi ke ruang 1, kita lihat bayangannya berada di ruang 4. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita lihat untuk sinar istimewa dari 2, nah, tadi kan kalau sinar istimewa di 2 di sini posisinya di ruang 3, dia dari benda ke fokus ke cermin. Di ruang 2 juga seperti itu, dari benda ke fokus ke cermin. Ketika si benda ini sudah melewati fokus, nah, dari benda langsung ke cermin. Tapi dengan syarat kita ambil dari titik fokus ininya garisnya. Jadi kalau kita buat garis bantu-bantu, nanti sebenarnya dia dari fokus ke benda ke cermin. Nah, gitu ya. Fokus benda ke cermin itu kalau bendanya di ruang 1. Oke, baiklah. Oke, sekarang kita masuk ke cermin yang kedua, yaitu cermin cembung. Cermin cembung ini kita sebut juga namanya cermin konveks atau cermin negatif. Kenapa cermin negatif? Lihat ini, letak dari fokusnya ini berada di belakang cermin atau di dalam cermin. Nah, jadi ini bagian depan cerminnya, bendanya di sini, dan ini bagian belakang cerminnya. Nah, cermin cembung ini pun juga sebenarnya terbuat dari lingkaran ya. Titik tengahnya ini sama, kita sebut dengan pusat kelengkungan. Dan
Kalau kita bagi dua dari cermin ke R, maka kita dapatkan titik fokusnya. Lihat ya, besar jari-jari cerminnya bernilai negatif dan fokus cerminnya juga bernilai negatif. Baik, sekarang kita mau lihat pembentukan bayangan pada cermin cembung. Di sini juga mengenal 3 sinar istimewa ya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Berarti kalau sejajar sumbu utama seperti ini, dipantulkan ya ke sana atau ke sana, tapi dia seolah-olah berasal dari fokus. Berarti kalau kita tarik garis bantu dari fokus, nah ini ke sini, maka pantulannya ke sana, seolah-olah dia berasal dari fokus. Itu dia maksudnya. Oke, sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, berarti kalau sinar datang ke fokus, maka ke sana. Dipantulkan sejajar sumbu utama, maka sejajarnya ke sana. Dia dipantulkan ke sana. Oke, kalau kita perhatikan ya, ternyata sinar yang merah sama yang hitam nggak berjumpa dia di depan cermin. Lalu di mana mereka bertemu? Mereka akan bertemu di dalam cermin. Nah, tapi kan ini nggak bertemu. Jadi kalau gitu, kita buatlah perpanjangan untuk garis merah dan garis hitam. Nah, lihat pemantulan warna merah ini udah ada perpanjangannya. Yang pemantulan warna merah, yang sinar 1. Sementara pemantulan yang warna hitam ini belum ada. Maka kita buat perpanjangannya seperti ini. Nah, pertemuan inilah yang menjadi bayangannya. Oke? Jadi kalau hanya dengan 2 sinar saja sebenarnya sudah bisa kita tentukan letak bayangannya. Baik, sekarang kita mau lihat sinar yang ketiga, yaitu yang datang menuju titik pusat akan dipantulkan kembali dari titik pusat. Jadi yang datang dari sini puncaknya menuju pusatnya di R. Nah, ini dia. Akan dikembalikan lagi ke pusat sana. Nah, ini dia ke sana. Pertemuan 3 garis inilah yang menjadi pembentukan bayangannya. Lihat ya, ternyata bayangannya ini bersifat tegak juga, tapi diperkecil dan bersifat maya. Nah, sifat dari cermin cembung, bayangan cermin cembung itu hanya satu saja, ini saja. Berbeda dengan cermin cekung tadi. Kalau cermin cekung dia bayangannya tergantung pada letak bendanya. Tapi kalau pada cermin cembung, sifat bayangannya hanya ini saja. Baik, sekarang kita mau lihat simulasinya lagi ya. Nah, ini dia. Ini posisi bendanya di sini. Ini cerminnya, cermin cembung. Ini posisi bendanya di sini. Kalau kita perhatikan, bendanya ini besar ya, 2 garis. Bayangannya ini kecil. Jadi, mau dimanapun letak bendanya, bayangannya selalu berada di dalam cermin. Nah, berarti bayangannya itu bersifat maya di dalam cermin, tegak dan diperkecil. Nah, kalau kita gambarkan sinar istimewa yang pertama, lihat ini. Dia datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, ini dia garis bantunya ke sana. Garis yang kedua, sinar yang datang menuju fokus, ini ke sana nih, fokus nih. Nah, dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kalau kita lihat, nah, selalu dia mau menuju ke fokus tapi sejajar sumbu utama. Lalu yang pantulannya ini kita buatkan garis putus-putus garis bantunya ke sana. Baik, sekarang kita lihat rumus hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan titik fokus. Ini rumusnya. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. F tadi adalah titik fokus cermin, S adalah jarak benda ke cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Rumusnya 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Dan ini adalah rumus perbesaran bayangannya. M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Baik, kita lihat contoh soalnya ya. Sebuah cermin cekung mempunyai jarak fokus 30 cm. Apabila benda berada 20 cm dari cermin, maka jarak dan sifat bayangan benda itu adalah, oke, dari sini kita lihat bahwa fokus 30 cm, jarak benda 20 cm. Nah, artinya benda berada di ruang 1. Kenapa? Karena jarak bendanya lebih kecil daripada fokusnya. Kalau benda di ruang 1, maka bayangannya berada di ruang 4. Baik, sekarang kita mau lihat dulu pakai rumus ya untuk melihat jarak bayangannya. Rumusnya ini 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Kita masukkan nilai fokusnya yaitu 30 dan S-nya 20. Kita selesaikan, ini pindahkan ke sebelah kiri 1/20-nya.
Kita samakan penyebutnya menjadi 60. 60 bagi 30 itu 2, 60 bagi 20 adalah 3. Maka 2 kurang 3 sama dengan min 1 per 60, didapatlah S aksen sama dengan minus 60 cm. Minus di sini menunjukkan bahwa bayangannya bersifat maya. Oke, kalau benda di bayangan di ruang 4, maka tadi sifatnya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jawabannya adalah A. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua tentang cermin cembung. Benda diletakkan di depan cermin cembung sejauh 20 cm yang fokusnya 30 cm. Letak dan sifat bayangannya adalah, oke, kita tahu bahwa cermin cembung hanya memiliki satu sifat bayangan, yaitu bayangannya berada di belakang cermin dan bersifat maya juga tegak. Jadi kalau gitu jawabannya hanya B atau D saja. Lihat di belakang cermin, nyata tegak, maya tegak. Nah, berarti langsung kita dapatkan jawabannya D. Oke, tapi kita mau lihat dulu ya. Untuk ininya, apakah pasti dia 12 atau 60? Oke, nah yang pertama kita lihat dulu yang diketahui. S sama dengan 20 cm, yaitu jarak benda ke cermin. Yang kedua adalah fokusnya 30 cm, berarti F minus 30 cm. Karena cerminnya adalah cermin cembung. Kita gunakan rumus yang ini tadi, sama dia rumusnya, dipakai untuk cermin cembung dan cekung. 1 per F, F-nya minus 30 sama dengan 1 per S, S-nya 20 dan 1 per S aksen. Kita dapatkan, kita pindahkan ini ke sisi kiri, maka jadi min 1 per 20, samakan penyebut 60, 60 bagi 3, minus 30 jadi minus 2, 60 bagi minus 20 jadi minus 3. Oke, minus 2 kurang 3, didapatlah minus 5. Didapatlah S aksen, kita balik ya, maka 60 bagi minus 5 sama dengan minus 12 cm. Maka jawabannya adalah D, 12 cm di belakang cermin, bersifat maya dan tegak. Oke, baiklah semuanya, sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang pemantulan pada cermin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.